Hakim. Dan saya Elisa Fana. Dan saya Sepinatul Najat. Dan saya Muslimatina. Saya Fatimah Zahra. Kami dari kelas 10B SMA Terpadu Nazatul Tulab ingin mempresentasikan tentang gerak melingkar. Presentasi pertama akan dibawakan oleh Husnul Watimah. Baiklah, langsung kita mulai. Nah, untuk mengetahui pergerakan suatu benda, kita harus mengetahui ciri-ciri suatu benda. Nah, di sini terdapat ciri-ciri gerak melingkar. Yang pertama, sebuah benda dikatakan melakukan gerak melingkar jika kelajuannya tetap tetapi arahnya berubah sehingga menghasilkan percepatan sentripetal. Misalnya, ada seorang anak mengendarai sepeda dari arah barat ke arah timur sehingga menghasilkan percepatan sentripetal. Nah, yang dimaksud dengan percepatan sentripetal adalah gaya yang membuat benda untuk gerak melingkar. Nah, ciri-ciri yang kedua, besar kecepatan linearnya tetap tetapi arahnya berubah. Misalnya, ada seorang guru mengendarai mobil dari arah barat ke arah selatan sehingga menghasilkan arah yang berubah. Nah, yang ketiga, besar kecepatan sudutnya tetap atau yang dimaksud dengan sudut yang ditempuh per detik. Contohnya, dalam satu lingkaran terdapat 360 derajat. Dalam satu detik, seorang anak menempuh 60 derajat. Nah, yang keempat, besar percepatan sentripetal tetap atau arahnya menuju pusat lintasan. Contohnya, misalnya seorang anak mengendarai sepeda. Jika sepeda itu melaju ke depan, dia maju ke depan. Nah, yang terakhir, lintasannya berupa lingkaran. Contohnya ya seperti lingkaran, kipas angin, globe, dan lain sebagainya. Nah, presentasi selanjutnya saya alihkan kepada Nur Lailatul Mukarramah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang besaran-besaran fisik pada gerak lingkar. Yang pertama yaitu ada periode yang kita lambangkan dengan T. Periode merupakan waktu untuk satu kali putaran penuh dinyatakan dalam 1 sekon. Contohnya, kalau ada sebuah roda itu berputar penuh itu dinamakan dengan periode. Adapun yang kedua yaitu frekuensi yang kita lambangkan dengan Pi. Pi merupakan frekuensi merupakan banyaknya putaran per detik dinyatakan dalam satuan hertz atau Hz. Yang dimaksud frekuensi yaitu misal dalam 3 detik roda itu mampu menghasilkan 3 kali putaran, itu dinamakan dengan frekuensi. Di antara keduanya itu yaitu apabila kita mencari T, maka rumusnya T sama dengan 1/F. Dan apabila kita mencari frekuensi yang kita lambangkan dengan F, maka frekuensi F sama dengan 1/T. Oke, saya alihkan ke Separa Nabila Hakim. Oke, saya akan menjelaskan besaran-besaran fisis pada gerak melingkar, yaitu kecepatan sudut yang lambangnya W atau omega. Yang pengertiannya yaitu besar sudut yang ditempuh per detik. Misalnya kan dalam lingkaran itu terdapat sebuah lingkaran terdapat 360 derajat. Jika per detiknya menempuh, misalkan per detiknya menempuh 30 derajat, yaitu dinamakan kecepatan sudut. Yang rumusnya yaitu W sama dengan 2Pi kali R atau W sama dengan 2Pi per T. Kapan rumus ini dipakai? Kalau rumus yang ini ketika diketahui frekuensinya. Jika rumus yang W sama dengan 2Pi per T atau periode, jika rumus yang ini digunakan jika periodenya yang diketahui. Saya alihkan kepada Laili Sabana. Oke, di sini saya besaran fisik selanjutnya itu kecepatan linier. Kecepatan linier dilambangkan dengan V. Kecepatan linier adalah kecepatan yang arahnya selalu meninggi
berhubung sisi lingkaran kecepatan linear dinyatakan dalam satuan meter per sekon. Contohnya, semisal seorang murid mau berangkat ke sekolah dengan mengendarai motor. Lalu orang murid tersebut menggerakkan motornya dari arah barat ke selatan. Jadi rumusnya yaitu kecepatan linear apabila yang ditanyakan periode, yaitu rumusnya V sama dengan 2P kali jari per periode, atau jika ditemukan yaitu omega, maka rumusnya yaitu V sama dengan omega dikali jari-jari. Oke, selanjutnya saya lanjutkan kepada matematika. Besaran visi selanjutnya adalah percepatan sentripetal atau yang dilambangkan dengan AS kecil. Percepatan sentripetal adalah gaya membuat benda untuk gerak melingkar yang dinyatakan dengan persamaan AS sama dengan V kuadrat per jari-jari atau AS sama dengan W kuadrat dikali jari-jari. Kapan rumus ini dipakai? Jika yang diketahui adalah V kuadrat, maka menggunakan rumus AS sama dengan V kuadrat per jari-jari. Dan jika yang diketahui adalah omega, maka AS sama dengan omega kuadrat dikali jari-jari. Jika yang ditanya omega, maka menggunakan rumus omega sama dengan V per jari-jari. Cukup sekian dari saya alihkan kepada Safina Lungaja. Baiklah, selanjutnya adalah penerapan gerak lingkar. Hubungan dua roda. Hubungan pada dua roda sepusat. Misalnya pada sebuah ban mobil, terdapat ban luar dan ban dalam. Ban luar disebut ban A dan ban dalam disebut ban B. Keterangan W sama dengan kecepatan sudut roda atau radiasi per sekon, sedangkan V sama dengan kecepatan linear roda atau meter per sekon, dan untuk R sendiri adalah jari-jari roda atau meter. Untuk rumusnya, kecepatan sudut roda A sama dengan kecepatan sudut roda B, dan untuk kecepatan linear roda A per jari-jari roda A sama dengan kecepatan linear roda B per jari-jari roda B. Selanjutnya, hubungan pada dua roda yang bersinggungan. Contohnya, pada sebuah mobil Fuso kan terdapat 8 roda di sana. Di depan 4, di belakang juga 4. Di setiap sisi itu terdapat 2 roda kan? Di roda terluarnya disebut roda A dan roda sebelahnya disebut roda B. Selanjutnya adalah hubungan pada dua roda yang dihubungkan dengan tali, seperti pada sepeda yang biasa digunakan anak-anak. Terdapat roda di depan dan roda di belakang yang dihubungkan dengan rantai. Roda depan itu disebut roda A dan roda di belakang itu disebut dengan roda B. Nah, keterangannya pada dua roda yang bersinggungan atau dihubungkan dengan tali itu sama. Keterangannya, kecepatan linear roda A sama dengan kecepatan linear roda B, atau kecepatan sudut roda A dikali jari-jari roda A sama dengan kecepatan sudut roda B dikalikan dengan jari-jari roda B. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon